Buat para ibu yang berpikir kalau makanan sehat untuk anak itu harus mahal, sebetulnya ada makanan sehat yang terjangkau dan mudah didapatkan. Namanya adalah telur. Tapi ini bukan telur gulung, telur congkel, baklor, atau telur yang dikasih mie, sosis, dan lain-lain. Saya berbicara mengenai telur utuh. Dan ini yang akan terjadi kalau anak makan 2 butir telur tiap hari. Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi, karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat, karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore, atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, seperti yang saya sampaikan di awal, banyak anak-anak yang selama ini kekurangan makanan sehat. Justru sebaliknya, banyak makan makanan yang kekinian. Ya, karena sekarang juga sangat banyak anak-anak dipengaruhi oleh sosial media, paparan dari lingkungan juga, dan lain-lain. Tapi sebetulnya ada satu makanan yang saya selalu encourage ke ibu-ibu, para pengasuh, mungkin buat yang dari tempat-tempat ini ya, pengasuhan anak. Yaitu suatu makanan yang sangat mudah didapatkan, juga terjangkau harganya. Namanya adalah telur. Yes, telur apa dok? Nah, kita akan bahas di sini ya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan, apa sih kebanyakan suatu alasan kenapa anak itu tidak makan telur, atau mungkin jarang makan telur. Kalau udah makan telur, tapi makan telurnya mungkin cuma seminggu 2 kali dok, atau mungkin cuma seminggu 3 kali. Makanya juga mungkin ya kalau suka-suka aja, tergantung dari jenis menunya misalnya. Nah, beberapa alasan yang paling sering ya, yang saya juga jumpai ketika saya tanya kenapa kok nggak makan telur, kenapa kok, dalam arti mungkin makan telurnya ya suka-suka aja. Pertama adalah alasan yang cukup sering, takut bisulan. Ya, takut bisulan, mungkin bisulan di bagian punggungnya, kemudian mungkin di bagian kakinya, atau mungkin jerawatan. Ya, buat anak-anak yang di usia-usia remaja, biasanya seringkali dikaitkan, oh telur ini bikin jerawatan. Yang kedua adalah proteinnya katanya kurang optimal. Ya, kurang optimal ini lebih inferior dibandingkan protein-protein yang lain. Contohnya seperti ayam, seperti daging, dan yang jadi lebih memprihatinkan adalah yang dipilih adalah daging-daging yang olahan. Contohnya seperti sosis, kemudian bakso, nugget, dan lain-lain. Dan ini dianggap lebih superior karena berasal dari protein-protein hewani yang katanya lebih mewah itu ya. Kemudian apalagi alasannya biasanya juga preferensi rasa. Rasanya kurang suka telur. Nah, kalau kurang suka, apakah memang karena memang tidak suka telur atau tidak suka pengolahannya? Nah, ini kan juga dua hal yang kita perlu bedakan ya. Atau juga dalam arti mungkin bosan tiap hari makan telur. Nah, ini mungkin cara mengolahnya juga mungkin kurang kreatif juga bisa. Dan yang terakhir juga karena pandangan negatif soal telur. Apalagi kalau orang tuanya mungkin punya masalah kolesterol, kemudian punya masalah-masalah seperti asam urat dan lain-lain, kemudian berpikir, wah mungkin jangan makan protein-protein hewani deh, kita makan protein nabati aja lebih sehat, misalnya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali sekarang kalau mungkin sobat sehat yang udah aware, saya yakin yang nonton SB30 Health ini pada aware soal kesehatan kan. Nah, kemudian mencari makanan-makanan, snack, cemilan ya, atau produk-produk yang lebih sehat katanya. Contoh salah satunya yang ingin saya sampaikan di sini adalah cake-cake yang sekarang semuanya membranding ini healthy cake atau healthy bread, healthy snack or whatever.
apapun. Nah, di sini ya, kalau mungkin Sobat Sehat lihat di sini ada banyak sekali resep-resep atau mungkin banyak sekali orang-orang di bakery, pastry yang jual katanya ini egg free. Nah, ini yang paling sering disampaikan, egg free atau eggless gitu. Bahkan beberapa produk seperti dressing, mayones, contohnya salah satunya yang paling sering, ini juga membranding ini egg free mayo. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan produk-produk yang egg free, eggless, atau dalam arti yang tidak menggunakan telur ini, apakah memang lebih sehat? Pertanyaannya. Kalau dalam arti kita berbicara soal telur ini punya banyak manfaat kesehatan, lalu kenapa kok perlu dihindari? Ya, itu adalah pertanyaan yang sebetulnya kita pertanyakan dulu. Dengan free tadi itu, apakah semuanya pasti lebih sehat? Pertama yang ingin saya sampaikan mengenai kandungan nutrisi telur. Ya, apakah memang kandungan nutrisinya ini berbahaya? Perlu dihindari? Kita coba cek dulu. Di dalam satu butir telur yang ukurannya besar, ukurannya di sini saya pakai kurang lebih sekitar 56 gram ya di sini. Nah, kurang lebih lah kalau Sobat Sehat mungkin ukur telurnya coba ditimbang. Yang besar itu seberapa? Karena kalau besar kecil itu kan memang relatif ya. Di dalam satu butir telur yang ukurannya sekitar 56 gram, total lemaknya adalah sekitar 5,3 gram. Total proteinnya adalah 7,06 gram dan dia mengandung karbohidrat sekitar 0,4 gram. Artinya apa? Kandungan karbohidratnya sangat rendah, kandungan proteinnya dia paling tinggi dibandingkan antara karbohidrat, protein, dan fatnya. Makanya kenapa telur ini dikatakan sebagai sumber protein, karena proteinnya lebih tinggi dibandingkan kandungan makronutrisi yang lainnya. Tetap mengandung fat, meskipun fatnya juga sering kali dikatakan, fatnya apa baik dok? Ini kan lemak jenuh kandungannya telur ya kalau kita makan telur utuh. Nah, faktanya ternyata telur itu bukan cuma mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, tapi bisa dilihat sendiri sama Sobat Sehat di sini, telur itu sangat-sangat kaya dengan yang namanya vitamin dan mineral. Ya, bisa dilihat sendiri mineralnya ada apa aja, ada zat besi, ada kalsium, magnesium, fosfor, kalium, ya, ada zinc, ada mangan dan lain-lain. Kemudian juga mengandung vitamin B6, mengandung folat, vitamin B9, mengandung yang namanya vitamin B12. Vitamin A-nya pun juga dalam bentuk yang aktif. Berbeda dengan kalau kita dapatkan vitamin A dari sayuran, itu adalah provitamin A. Artinya apa? Kalau kita makan telur utuh, kita bisa mendapatkan ini semua. Nah, terus kalau memang telur itu punya banyak sekali kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kita, yang selama ini kita cari-cari ya, kalau kita konsumsi multivitamin dan lain-lain, semuanya ini kita dapatkan multivitamin yang komplit nih kalau kita makan satu butir telur yang utuh aja. Nah, keunikan telur yang selama ini juga mungkin banyak Sobat Sehat yang belum tahu, di sini saya sampaikan 3 keunikan telur yang tidak didapatkan dari sumber-sumber protein yang lain. Ya, yang pertama, telur ini meskipun selama ini dikatakan ini tinggi kolesterol dok, kalau saya makan telur utuh, saya biasanya makan putihnya aja lah, kan lebih aman. Kita dapetin proteinnya, well betul dapetin proteinnya, tapi kalau Sobat Sehat hanya memberikan anak-anak ini putih telur saja, tentu tidak bisa mendapatkan semua yang tadi saya katakan di sini. Tapi kalau kita mendapatkan telur utuh yang katanya itu mengandung kolesterol, kolesterolnya ini pun tidak menyebabkan masalah kolesterol. Ya, jadi kalau selama ini Sobat Sehat, takut dok makan kolesterol, nanti anak saya jadi kayak saya, nanti tinggi kolesterol dan lain-lain. Faktanya tidak demikian, nanti saya akan jelaskan kenapa ya, kenapa meskipun telur itu tinggi kolesterol tapi tidak menyebabkan masalah kolesterol. Yang kedua, telur itu memang tinggi lemak, tapi bukan lemak buruk. Ya, sama halnya kalau kita berbicara, ada protein yang baik, ada protein yang kurang baik tadi ya. Contohnya seperti kita makan sosis nugget, itu kan protein yang kurang baik. Lemak pun juga demikian. Jadi ada lemak yang baik, ada lemak yang buruk. Lemak yang buruk itu apa? Lemak yang teroksidasi, lemak yang buatan, lemak yang sintetis. Sedangkan lemak dalam telur itu adalah lemak esensial, mengandung yang namanya asam lemak esensial, atau yang mungkin Sobat Sehat lebih sering dengar namanya adalah omega 3. Ya. Kemudian selain itu, keunikan telur yang ketiga adalah punya yang namanya nilai biologis protein yang paling tinggi. Nah, nilai biologis ini apa? Dalam arti kita tidak hanya berbicara soal jumlah protein, tapi adalah availability-nya. Yang kita katakan di sini adalah 2 hal. Pertama adalah penyerapannya, dan yang kedua adalah penggunaannya.
Nah, di sini supaya lebih jelas saya sampaikan, ini ada sumbernya, nanti saya akan tulis di ini di description untuk dari referensinya ini. Saya ambil dua konteks tadi ya mengenai penyerapan dan penggunaannya yang kita sebut dengan PDCAAS dan NPU. Jadi ini singkatan dari Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score itu. Dan NPU ini adalah Net Protein Utilization, nggak perlu dihafalkan ya. Jadi intinya apa? Ini menilai soal kualitas protein. Nah, jadi kualitas protein ini dibandingkan sumber protein yang lain, ternyata protein dari telur ini dia paling tinggi, nilainya paling atas. Artinya gini, kalau selama ini banyak sobat sehat berpikir, wah yang penting kan jumlah proteinnya cukup kan dok, saya dapetin sumber protein dari manapun sama aja. Well, kenyataannya tidak demikian. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita, ya kalau konteksnya soal protein, seberapa banyak protein yang kita konsumsi, ya misalnya dalam arti kita dapetin dari tahu, atau kita dapetin dari kacang-kacangan, itu kan juga ada proteinnya, betul. Tapi berapa banyak protein yang kita masukkan ke dalam tubuh, itu kan perlu diserap dulu. Tingkat penyerapan dari tiap makanan, dari tiap sumber protein itu berbeda-beda. Dan telur di sini dia punya tingkat penyerapan atau PDCAAS atau sekarang disebutnya DAAS, itu dia paling tinggi tingkat penyerapannya. Nah, setelah diserap, tahapan yang kedua apa? Tahapan yang kedua adalah digunakan menjadi jaringan, diubah menjadi jaringan. Nah, kalau kita bicara mengenai jaringan protein, kita bukan hanya bicara soal otot. No, kita punya rambut, kita punya kuku, kita punya kulit. Ini semuanya juga bahan bakunya dari protein. Artinya apa? Kalau bisa diserap oleh tubuh kita tapi tidak bisa digunakan, diubah menjadi jaringan-jaringan, ya sebetulnya juga sayang kan? Itu tuh karena tujuan kita makan protein sebetulnya ya untuk kita bisa mendapatkan jaringan-jaringan yang kita butuhkan, termasuk untuk anak-anak. Nah, anak-anak ini kan di masa pertumbuhan, di masa perkembangan, di mana mereka ya ini masa-masa mereka, masa-masa emasnya mereka untuk tumbuh kembangnya. Nah, otomatis apa? Kita perlu memperhatikan bukan hanya jumlah proteinnya, tapi kualitas proteinnya inilah yang perlu diperhatikan lebih utama, ya. Nah, selain itu fitonutrisi yang terdapat dari telur, ya ini juga sangat-sangat istimewa sebetulnya. Beberapa fitonutrisi yang sangat berhubungan dengan tumbuh kembang anak, di sini saya sampaikan beberapa ya. Yang pertama adalah sphingomyelin. Nah, sphingomyelin ini untuk apa dok? Ini untuk menjaga imunitas. Kalau anak-anak Anda selama ini sering sakit-sakitan, sering kena flu, ya sering kena infeksi, gampang untuk batuk, pilek, alergi, dan lain-lain, itu artinya imunitasnya kurang baik. Nah, imunitas itu memang kalau terlalu rendah nggak baik, terlalu tinggi pun juga nggak baik. Yang kedua adalah kolin. Nah, kolin ini lebih spesifik, dia menjaga fungsi liver. Kalau kita punya fungsi liver yang sehat, otomatis bisa meregulasi total kolesterol dalam tubuh supaya juga tetap aman, tetap stabil. Dan ini juga kandungan nutrisi yang kita dapatkan dalam telur utuh. Yang kedua adalah lecithin. Nah, tadi kenapa saya bilang telur ya yang mengandung kolesterol itu tidak menyebabkan masalah kolesterol karena lecithin ini adalah seperti antidotnya. Nah, buat yang suka-suka main game nih kan tahu nih antidot itu apa? Penawarnya itu ya. Jadi meskipun dia mengandung kolesterol tapi tidak mengganggu atau tidak menyebabkan masalah kolesterol dalam tubuh karena mengandung yang namanya lecithin. Kemudian juga mengandung lutein dan zeaxanthin. Ini untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mata. Berapa banyak anak-anak yang sekarang sukanya main gadget di depan layar komputer, di depan layar HP dalam waktu yang lama. Nah, lutein dan zeaxanthin di dalam telur ini bisa menjaga kesehatan mata dan mencegah kerusakan-kerusakan mata. Kemudian omega 3 udah jelas, sudah saya sampaikan tadi, omega 3-nya itu lebih kompleks di dalam telur. Jadi kandungannya itu ada EPA, ada DHA, dan juga ada ALA. Di mana DHA itu sangat penting untuk pertumbuhan kognitif ya, meningkatkan fungsi kognitif pada anak ya, IQ dan lain-lain. Dan terakhir adalah vitamin B12 ya, ini juga vitamin B yang paling penting untuk anak karena ini juga bisa menjaga kesehatan syaraf dan membantu anak-anak kita tumbuh kembangnya juga lebih optimal. Jadi berapa butir telur dok yang baik dalam waktu 1 hari dikonsumsinya ya, karena banyak orang juga apakah 1 butir cukup
Ya, apakah 2 butir lebih baik? Apakah lebih banyak lebih baik? Nah, ini ya. Pertama, ya kalau kita konteksnya kita bicara soal anak. Anak itu usia berapa sih? Ya, dari tadi kita mungkin ngomong anak-anak, tapi anak ini anak usia berapa? Gitu. Nah, sebetulnya fase anak-anak ini adalah fase 5 sampai 13 tahun. Ini berdasarkan klasifikasinya ya. Nah, tapi fase pertumbuhan aktif anak itu terjadi pada usia 4 sampai 8 tahun. Nah, artinya ini adalah masa-masa emasnya nih. Kalau buat ibu-ibu, buat pengasuh yang ingin memberikan nutrisi yang optimal pada anak, berikan di usia pertumbuhan aktifnya 4 sampai 8 tahun. Kemudian menginjak masa pra-remaja 9 sampai 13 tahun, ini terjadi perkembangan hormonal. Kalau yang biasanya orang bicara itu masa puber ya. Ini pun juga sangat penting untuk diperhatikan yang namanya kualitas protein, kualitas makanan juga ya. Nah, jadi berapa butir telur yang baik? Yang saya sarankan adalah 1 sampai 2 butir telur per hari. Tapi saya akan lebih menyarankan kalau tidak punya masalah kesehatan dan tidak punya pantangan, 2 butir telur ini akan lebih optimal untuk didapatkan. Ya, untuk mendapatkan untuk masing-masing anak 2 butir telur itu akan lebih optimal. Nah, meskipun ini juga tergantung dari pola makannya secara keseluruhan, ya kan bukan makan telur aja kan tiap hari, ada makanan-makanan sumber-sumber yang lain juga akan lebih baik kalau ada variasinya. Kemudian juga tergantung dari kondisi kesehatan. Tentunya ini juga karena tiap anak juga berbeda-beda. Nah, cara konsumsi telur yang baik gimana, Dok? Ya, kalau kita bisa makan telur seenaknya aja. Kayak tadi saya katakan ada telur gulung gitu ya, kemudian ada baklor, ada telur congkel, ya, ada telur sama sosis. Nah, sekarang kan makin kreatif nih. Kalau kita bicara mengenai ini ya, industri makanan, produsen-produsen makanan kan makin kreatif. Yang saya sarankan cara konsumsi telur yang baik. Yang pertama, yang kita perlu perhatikan adalah apa? Sumbernya dulu. Ya, ketika kita berbicara mengenai sumber apa sih, Dok? Apakah telur omega yang baik? Telur yang warna kuningnya itu oranye, merah, atau apa ya? Warna apa yang paling baik? No. Jadi saya tidak berbicara mengenai warna kuning telur, karena sekarang banyak sekali cara-cara orang untuk merekayasa warna. Ya, jadi yang saya lebih sarankan adalah cari telur yang sumbernya itu organik. Ya, cari telur organik atau telur juga yang cage free. Ya, jadi yang benar-benar kalau orang dulu tuh bilangnya ayam kampung. Nah, tapi sekarang kalau di kota-kota besar memang akan lebih sulit, lebih challenging untuk mendapatkan telur yang cage free ini, yang benar-benar lepas kandang. Nah, jadi kalau kita memang dapatkan dari supermarket, dapatkan dari swalayan, cari yang ada labelnya cage free. Itu yang dia benar-benar dia lepas kandang dan organik tentunya. Jenisnya boleh macam-macam. Ya, saya tidak membatasi hanya telur ayam. Sebetulnya telur bebek, telur puyuh pun itu juga bisa kita mendapatkan manfaat kesehatan yang tadi itu. Ya, hanya dia memang berbeda secara ini ya, kandungan nutrisinya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kalau telur bebek lebih besar karena apa? Karena ukurannya juga lebih besar, kuningnya juga lebih besar. Telur puyuh pun juga lebih kecil, makanya ya jumlahnya akan tergantung dari besar kecil telurnya juga. Kemudian proses pengolahan, tentu ini penting banget. Proses pengolahan itu boleh sebetulnya kita boleh macam-macam karena telur itu juga versatile ya, bisa di poach, bisa dibuat telur rebus, bisa dibuat telur dadar, bisa dibuat orak-arik dan lain-lain bebas. Tapi yang penting jangan di deep frying. Ya, deep frying itu apa? Kita goreng dengan minyak yang mengenang, kemudian kita masukkan. Nah, itu yang tidak baik ya. Karena lemaknya akan teroksidasi, baik lemak dari minyaknya maupun lemak dari telurnya. Dan tentunya juga bukan diberikan saus-saus yang kemasan seperti yang ini ya. Banyak orang dikasih saus tomat, saus sambal, saus barbecue dan lain-lain. Itu juga sebaiknya dihindari ya. Karena jangan salahkan telurnya, tapi adalah yang dimasukkan ke dalam telurnya, itu yang seringkali juga jadi masalah. Nah, dan saya juga sangat berkali-kali ya, saya encourage makan telur itu yang utuh. Jangan diambil putihnya saja, karena sayang banget nutrisinya terkandung banyak sekali di dalam telur utuh itu tadi. Nah, apakah semua orang boleh konsumsi telur, Dok? Semua anak boleh konsumsi telur? Saya memang tidak menyarankan untuk beberapa kondisi untuk konsumsi telur. Terutama yang pertama adalah ketika anak itu punya masalah intoleransi. Ya, yang kedua punya masalah alergi. Dan yang ketiga punya masalah gangguan usus atau dalam arti yang biasanya ini arahnya ke autoimun. Nah, intoleransi, alergi, gangguan usus taunya dari mana? Ya dicek.
Intoleransi itu biasanya melibatkan masalah enzim. Ya, enzim pencernaan, kekurangan enzim. Karena dalam arti untuk mencerna telur kita juga perlu enzim juga ya. Enzim yang seperti protease, lipase, dan lain-lain. Nah, intoleransi ini bedanya apa dengan alergi? Intoleransi itu tidak melibatkan proses yang namanya salah satunya adalah imunoglobulin. Nah, sedangkan alergi itu selalu melibatkan yang namanya protein, imunoglobulin. Jadi bisa dicek di lab ya, biasanya ada pemeriksaan untuk food sensitivity. Nah, kemudian kita juga bisa cek IgE, IgG gitu. Itu biasanya untuk tes alerginya. Nah, sedangkan untuk masalah seperti autoimun itu bisa dicek dengan anaprofile salah satunya, atau juga bisa kita konsultasikan dulu ke dokter untuk kalau memang anak ini merespon secara berlebihan ketika konsumsi telur. Nah, jadi jangan terlalu cepat mendiagnosa sendiri, wah anak saya punya masalah ketika konsumsi telur nih. Tapi ternyata yang bikin masalah adalah sumber-sumber atau bahan-bahan yang dimakan bersamaan dengan telur. Nah, makanya kita perlu konsultasikan dulu ke dokter, jangan kita asal diagnosa. Tapi kalau memang sudah punya masalah-masalah seperti ini, ya kita bisa cari sumber nutrisi yang lain yang bisa menggantikan yang ada di dalam telur ya. Semoga dari sini Sobat Sehat bisa paham, sekarang bisa lebih explore mengenai bagaimana memberikan telur pada anak supaya anak ini juga nggak bosen, nggak makan telur rebus tiap hari, tapi tetap bisa mendapatkan nutrisi yang optimal dari telur. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Nah, cara konsumsi telur yang baik gimana dok? Yang pertama, yang kita perlu perhatikan adalah apa? Sumbernya dulu. Ya, jadi yang saya lebih sarankan adalah cari telur yang sumbernya itu organik atau telur juga yang cage free. Ya, jadi yang benar-benar kalau orang dulu itu bilangnya ayam kampung. Jenisnya boleh macam-macam. Ya, sebetulnya telur bebek, telur puyuh pun itu juga bisa kita mendapatkan manfaat kesehatan yang tadi itu. Ya, kemudian proses pengolahan tentu ini penting banget. Proses pengolahan itu sebetulnya kita boleh macam-macam karena telur itu juga versatile ya. Bisa di-poach, bisa dibuat telur rebus, bisa dibuat telur dadar, bisa dibuat orak-arik dan lain-lain bebas. Tapi yang penting jangan di deep frying ya. Nah, dan saya juga sangat berkali-kali ya saya encourage makan telur itu yang utuh. Jangan diambil putihnya saja.